Halo sahabatku, selamat datang di channel Cerita Momo. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan bahagia ya. Siap-siap, karena kali ini Momo akan mengajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang benar-benar menguji emosi, tentang pengkhianatan di hari peresmian, dan tentang seorang istri yang dikunci di toilet oleh mertuanya sendiri, karena dianggap ancaman. Bayangkan, di tengah gemuruh tepuk tangan untuk kesuksesan yang seharusnya miliknya, Clara malah dikunci. Tapi tunggu dulu, 10 menit kemudian, keheningan total terjadi saat Clara muncul dan menguak semua kebusukan itu. Apa rahasia kekayaan Clara yang sebenarnya? Dan apa yang terjadi pada wajah kaget suaminya, Reza, dan mertua kejamnya, Butania, saat fakta terungkap? Kisah ini penuh dengan kejutan, pembalasan yang elegan, dan akhir yang setimpal. Sebelum kita mulai petualangan emosi ini, yuk tunjukkan dukungan kalian dengan like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan yang paling penting, sekarang juga komen di bawah dengan format, nama, asal kota, hadir. Siap untuk menyaksikan kemunculan ratu yang dikhianati? Yuk, kita mulai. Hari itu adalah puncak dari persiapan yang telah berlangsung selama hampir 2 tahun, sebuah hari di mana gedung pencakar langit megah yang menjadi markas utama PT Adi Cipta, perusahaan properti dan konstruksi yang diklaim milik keluarga, akan diresmikan. Di lantai teratas, aula mewah bersinar terang dengan dekorasi serba putih dan emas, dipenuhi ratusan tamu penting, kolega bisnis, pejabat, dan media massa. Di tengah keramaian itu, berdiri seorang wanita yang hatinya terasa dingin, meskipun senyumnya dipaksakan sempurna. Dia adalah Clara. Secara penampilan, Clara adalah definisi dari keanggunan yang tersembunyi. Gaun sutra champagne yang membalut tubuhnya menutupi rasa sakit yang menggerogoti jiwanya. Ia adalah pemegang saham mayoritas rahasia perusahaan itu, arsitek di balik desain visioner gedung yang menjulang angkuh di belakang panggung. Namun, di mata publik dan terutama di mata keluarga suaminya, ia hanya dianggap sebagai istri cantik dari Reza, putra mahkota yang akan memimpin perusahaan. Reza, suaminya, terlihat sangat berbeda. Ia mengenakan setelan jas mahal yang pas, berdiri di samping ibunya, Butania, menyambut tamu dengan tawa lebar dan jabat tangan erat. Aura bangga dan kekuasaan memancar kuat dari dirinya. Selama ini, Reza selalu mengklaim semua keberhasilan PT Adi Cipta sebagai miliknya, hasil kerja kerasnya, tanpa pernah menyebut peran vital Clara sedikitpun. Ironisnya, sebagian besar dana awal perusahaan ini, jika bukan seluruhnya, berasal dari warisan pribadi Clara yang dikelola secara profesional melalui tangan kepercayaannya. Sejak awal pernikahan mereka 5 tahun lalu, perlakuan Butania terhadap Clara selalu dipenuhi cibiran halus dan sindiran tajam. Butania, dengan rambut bersanggul dan kalung berlian yang mencolok, adalah sosok matriarkal yang dominan dan manipulatif. Baginya, Clara adalah ancaman, seorang wanita dari latar belakang biasa yang entah bagaimana berhasil memikat putranya dan, yang paling mengkhawatirkan Butania, memiliki kecerdasan bisnis yang jauh melampaui Reza. Butania selalu takut Clara akan merebut kendali penuh atas kekayaan dan status yang ia yakini mutlak milik garis keturunannya. Malam itu, sinisme Butania mencapai puncaknya. Setiap kali ada tamu yang memuji penampilan atau bertanya tentang kontribusi Clara dalam perusahaan, Butania akan menyela dengan cepat. Ah, Clara? Dia hanya mengurus rumah dan sesekali memilih warna gorden. Semua ide besar ini murni dari otak cemerlang Reza. Reza sendiri hanya akan tersenyum tipis, membenarkan narasi ibunya tanpa merasa perlu membela istrinya. Clara hanya bisa menarik napas panjang, menelan rasa sakit hati yang sudah terlalu sering ia rasakan. Baginya, penolakan dan peremehan itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun, yang tidak diketahui oleh Butania dan Reza, adalah bahwa Clara telah merencanakan langkahnya dengan sangat hati-hati. Ia sudah lama mengetahui bahwa Reza dan Butania tidak hanya memanfaatkan kekayaan dan kecerdasannya, tetapi mereka juga melakukan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana kecil dari beberapa proyek sampingan Clara yang ia percayakan kepada Reza. Bukti-bukti telah ia kumpulkan dengan detail, dikonsolidasikan oleh tangan kanannya, Pak Dharma. Pak Dharma bukanlah sekadar pengacara. Ia adalah penasihat keuangan terpercaya Clara, seorang pria parubaya yang tenang, teliti, dan memiliki jaringan yang luas.
Pak Dharma sudah berada di lantai dasar gedung sejak sore hari, mengawasi logistik dan bersiap untuk menjalankan rencana besar yang telah mereka susun. Pak Dharma dan sahabat Clara, Riana, adalah satu-satunya orang yang mengetahui identitas Clara yang sebenarnya sebagai pemilik perusahaan induk dan investor utama proyek ini. Riana, sahabat Clara yang selalu suportif, juga hadir malam itu, tetapi ia menjaga jarak. Riana bertindak seolah-olah ia hanya tamu biasa, mengenakan gaun sederhana dan berbaur di antara kerumunan. Riana bertugas menjadi mata dan telinga Clara, dan yang paling penting, menjadi kunci cadangan untuk rencana darurat mereka. Ia adalah dukungan emosional yang tak tergantikan bagi Clara. Saat acara peresmian mendekati puncaknya, suasana semakin meriah. Reza akan segera naik ke podium untuk pidato peresmian yang sudah ia hafal mati. Lampu sorot sudah dipusatkan ke podium. Saat itulah, Butania mendekati Clara dengan senyum yang tidak sampai ke mata. "Clara, kamu ikut Bu sebentar," bisik Butania, suaranya dipenuhi otoritas yang tak terbantahkan. "Gaunmu sepertinya sedikit kotor di bagian belakang. Jangan sampai memalukan Reza di depan tamu-tamu penting ini." Clara, yang tahu gaunnya bersih sempurna, mengikuti Butania menuju area toilet eksekutif yang terletak agak tersembunyi. Jantungnya berdebar, ia merasakan ada sesuatu yang salah. Ini bukan hanya tentang gaun. Ketika mereka masuk ke toilet khusus wanita yang mewah, Butania segera menutup pintu dengan gerakan cepat. "Berhentilah berpura-pura baik," desis Butania, wajahnya berubah menjadi tegang dan penuh kebencian. "Bu tahu kamu sedang mencoba membuktikan sesuatu, tetapi ini adalah malam Reza, bukan malammu." Clara menatap Butania dengan pandangan datar, matanya menunjukkan sedikit perlawanan yang selama ini ia sembunyikan. "Butania, saya tidak mengerti. Saya hanya ingin..." "Diam. Jangan coba-coba keluar dari sini," potong Butania dengan suara rendah namun mengancam, seolah sedang mengeluarkan perintah kepada seorang pelayan. "Kamu tetap di sini sampai acaranya selesai. Kamu tidak akan merusak momen putraku. Jika kamu mencoba keluar, Bu pastikan kamu tidak akan pernah melihat satu sen pun dari perusahaan ini." Secepat kilat, Butania keluar dan mengunci pintu toilet itu dari luar. Suara klik kunci terdengar mematikan, mengisolasi Clara dari kemewahan dan keramaian di luar. Clara berdiri sendirian di ruangan berpendingin udara itu, keheningan mencekiknya, tetapi ia tidak berteriak atau menangis. Ia tersenyum tipis. Rasa sakit hatinya kini bercampur dengan kemarahan yang tenang. Di luar, ia bisa mendengar sayup-sayup gemuruh tepuk tangan yang mulai menyambut Reza naik ke podium. Waktunya sudah tiba. Ini adalah waktu yang sempurna untuk menjalankan rencana yang sudah ia persiapkan sejak lama. Bagi Butania, mengunci Clara adalah cara untuk melenyapkan ancaman. Bagi Clara, dikunci adalah sinyal bahwa panggung telah sepenuhnya diserahkan kepadanya. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Pak Dharma dan Riana. Sebuah kode sederhana yang berarti, "Mulai, sekarang." Clara berdiri tegak di dalam toilet eksekutif yang mewah, aroma bunga dan marmer dingin terasa kontras dengan gejolak emosi di dadanya. Pintu terkunci itu menjadi dinding pemisah antara kenyataan pahitnya dan perayaan palsu yang sedang berlangsung. Di balik pintu itu, ia masih bisa mendengar samar-samar suara MC yang memperkenalkan Reza dengan pujian setinggi langit, diikuti gemuruh tepuk tangan meriah. Tepat pada momen itulah, janji yang Butania bisikkan, "Diam. Jangan coba-coba keluar dari sini," menggema di telinga Clara, mengubah sisa rasa sakit menjadi determinasi yang membaja. Clara tahu, ini bukan sekadar penguncian fisik. Ini adalah upaya Butania untuk mengubur eksistensinya, untuk memastikan bahwa Clara tidak akan pernah diakui sebagai pemilik sejati, sebagai pikiran cerdas di balik PT Adi Cipta. Bagi Butania, keheningan Clara adalah kemenangan mutlak. Namun, yang tidak disadari Butania, keheningan itu adalah momen paling mematikan sebelum badai. Sambil bersandar sebentar di dinding, Clara meraih tas tangannya yang mungil. Di dalamnya, ada dua benda penting. Ponselnya yang tadi ia gunakan untuk mengirim kode, dan sebuah kunci kecil yang merupakan akses rahasia. Kunci itu bukan untuk membuka pintu toilet, melainkan untuk membuka kotak yang jauh lebih besar. Ia menghela napas panjang, mengusir semua kegelisahan. Ia telah merencanakan pembalasan ini dengan sangat matang, tidak ada ruang untuk keraguan. Di luar aula peresmian,
Tepat di ruang kontrol pusat gedung, Pak Dharma baru saja menerima pesan kode dari Clara. Pak Dharma, yang selalu tenang dan profesional, segera memberikan instruksi kepada tim teknis keamanannya. Tim itu bukan karyawan PT Adi Cipta, melainkan tim yang hanya setia kepada Clara, disewa khusus untuk acara malam itu dengan dalih pengamanan tambahan. Instruksi pertama Pak Dharma adalah sederhana namun krusial. Mengaktifkan sistem siaran cadangan dan mematikan semua sistem listrik non-esensial di area podium. Sementara itu, Riana, sahabat setia Clara, yang sudah berada di luar toilet, berpura-pura mencari ponselnya yang terjatuh di sekitar area itu. Riana berinteraksi dengan salah satu petugas kebersihan, mengalihkan perhatiannya sesaat. Dalam hitungan detik, Riana mengeluarkan alat kecil yang tersembunyi di tasnya, sebuah kunci utama serbaguna, dan membuka pintu toilet. Clara tahu betul, pintu tidak boleh langsung terbuka. Jika terbuka sekarang, Butania dan Reza bisa menghentikannya di lorong. Pintu toilet itu harus menjadi bagian dari drama. Riana membuka kunci, tetapi tidak membuka pintunya. Ia hanya memastikan pintu itu bisa dibuka dari dalam hanya dengan sedikit dorongan. Riana kemudian berlari menjauh, menuju sayap kanan aula, menempatkan dirinya di posisi strategis di mana ia bisa melihat podium dan Clara, siap menjadi saksi mata yang netral. Di podium, Reza sedang berada di puncak euforia. Ia berbicara tentang visinya, ambisinya, dan betapa bangganya ia telah membangun perusahaan ini dari nol, sebuah kebohongan besar yang ditelannya sendiri hingga menjadi kebenaran. Butania berdiri di sampingnya, senyum puasnya terpancar. Ia melirik ke arah pintu toilet yang terkunci, merasa lega karena ancaman telah dibungkam. Clara, di dalam toilet, menanti saat yang tepat. Ia menghitung waktu berdasarkan jeda dalam pidato Reza. Ia tahu, momen paling sakral adalah saat Reza akan menandatangani plakat peresmian, simbol penobatan kekuasaan palsunya. Itulah momen ketika gemuruh tepuk tangan akan berada di puncaknya, diikuti keheningan sesaat sebelum gemuruh kedua. Ponselnya menunjukkan hitungan mundur. 30 detik lagi. Jantung Clara berdetak kencang, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Ia membayangkan semua penghinaan yang ia terima, perbandingan dirinya dengan wanita lain, keraguan terhadap kemampuannya, dan yang paling menyakitkan, sikap acuh Reza terhadap upaya dan ide-ide briliannya. Ia teringat bagaimana Butania pernah berkata bahwa ia hanya pantas menjadi dekorasi, bukan pengambil keputusan. Malam ini, ia akan membuktikan bahwa ia adalah pengambil keputusan tertinggi. 10 detik. Reza tertawa lebar, mengangkat pulpen mahal yang akan digunakan untuk menandatangani plakat. Kilatan kamera berhamburan. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan, mencapai puncaknya. 5 detik. 1 detik. Tiba-tiba, suara tepuk tangan yang memekakan telinga itu terputus. Bukan mereda, tapi terputus total. Semua lampu utama di aula megah itu padam serentak, membuat ruangan yang tadinya berkilauan kini diselimuti kegelapan total. Kepanikan tipis langsung terasa di udara. Bisik-bisik, teriakan kecil, dan gerutuan cemas terdengar. Sistem pengamanan gedung yang dikendalikan Pak Dharma telah bekerja. Hanya lampu darurat berwarna kuning redup yang menyala, memfokuskan cahaya temaram ke area podium, menciptakan siluet dramatis dari Butania dan Reza yang kini tampak kaget dan bingung. Keheningan yang datang setelah gemuruh itu terasa sangat menusuk. Momen kegelapan dan keheningan inilah yang sengaja diciptakan Clara. Ini adalah panggungnya. Saat perhatian semua orang teralih pada padamnya listrik yang mendadak, pintu toilet eksekutif itu didorong pelan dari dalam. Clara melangkah keluar dari kegelapan, muncul dari balik sunyi. Gaun sutra champagne-nya tampak berkilauan samar di bawah cahaya darurat. Langkahnya tenang, anggun, tanpa tergesa-gesa, seolah ia baru saja muncul dari balik tirai teater. Di tangannya, ia memegang sebuah mikrofon nirkabel yang entah dari mana ia dapatkan. Sebenarnya mikrofon itu telah diaktifkan dari ruang kontrol oleh Pak Dharma dan sengaja ditinggalkan di meja sudut yang terdekat dengan toilet. Clara berjalan perlahan, melintasi karpet merah yang tadinya akan diinjak oleh Reza untuk turun dari podium. Butania adalah orang pertama yang menyadari kehadiran Clara. Wajahnya yang tadi puas langsung memucat, matanya melebar tak percaya melihat Clara sudah ada di sana. "Clara, bagaimana?" Butania hampir berteriak, suaranya tercekat.
Ia melirik ke pintu toilet, lalu kembali ke Clara, mencoba memahami keanehan yang terjadi. Reza, yang masih memegang pulpen di udara, membalikkan badan. Ekspresi kagetnya segera berubah menjadi ekspresi marah. Clara, apa-apaan ini? Kenapa lampu mati? Pergilah ke belakang. Jangan mempermalukan Bu dan aku. Clara tidak menjawab. Ia terus berjalan, memegang mikrofon di tangannya seolah itu adalah tongkat kekuasaan. Ia naik ke podium, langkahnya mantap, melewati Reza dan Bu Tania yang kini berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Clara berdiri di tengah, mengambil alih pusat perhatian. Lampu darurat seolah-olah hanya menyorot dirinya. Ia mengangkat mikrofon ke bibirnya. Di tengah keheningan yang mencekam, suaranya terdengar jernih, tegas, dan berwibawa. Itu bukan suara seorang istri yang tertekan, melainkan suara seorang pemimpin. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di peresmian yang sangat dramatis ini. Seluruh ruangan, termasuk wartawan yang tadinya sibuk mencari sumber listrik padam, kini memfokuskan kamera dan perhatian penuh pada Clara. Ini bukan lagi acara peresmian biasa. Ini adalah pertunjukan yang tidak terduga, didalangi oleh wanita yang seharusnya terkunci dan dibungkam. Keheningan yang tadi diwarnai kebingungan, kini berubah menjadi keheningan yang penuh antisipasi. Bu Tania dan Reza hanya bisa menatap ngeri, menyadari bahwa permainan telah berubah drastis, dan mereka baru saja kehilangan kendali penuh atas panggung mereka sendiri. Keheningan yang mencekik menyelimuti aula peresmian. Di bawah cahaya darurat yang redup, sorotan mata ratusan tamu terpusat pada Clara yang berdiri tegak di podium, menguasai mikrofon. Di sampingnya, wajah Reza memerah padam karena amarah yang tertahan dan rasa malu yang meluap. Sementara itu, Bu Tania tampak seperti patung, syok karena skenario yang ia susun hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ia tidak hanya melihat ancamannya keluar, ia melihat ancamannya mengambil alih panggungnya. Clara merasakan tatapan tajam Reza dan Bu Tania, namun ia tidak gentar. Ia telah melewati titik balik. Penguncian di toilet bukan lagi penghinaan, melainkan katalis. Ia menarik napas sekali lagi, memancarkan aura ketenangan yang menipu. Saya mohon maaf atas insiden padamnya listrik yang mendadak ini, ujar Clara dengan suara yang menawan, namun penuh makna. Namun, saya rasa ini adalah cara alam semesta untuk meminta kita sejenak berhenti, dan mendengarkan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap kemewahan. Reza, yang akhirnya tersadar dari keterkejutannya, berusaha merebut mikrofon dari tangan Clara. Clara, hentikan omong kosong ini. Kamu mempermalukan aku dan Bu. Cepat serahkan mikrofonnya. Clara mencondongkan tubuhnya ke belakang, menghindari jangkauan tangan suaminya dengan gerakan anggun. Ia menatap mata Reza, tatapan yang membuat Reza seketika membeku. Tatapan itu bukan lagi tatapan istri yang tunduk, melainkan tatapan seorang atasan yang kecewa pada bawahannya. Tidak, Reza. Malam ini bukan lagi tentang kamu, kata Clara. Ini tentang keadilan, dan tentang kepemilikan sejati. Di sisi kiri aula, Riana tersenyum tipis. Ia tahu, kata-kata itu adalah pukulan telak yang mengawali rentetan pengungkapan. Riana juga melihat Pak Dharma yang kini muncul dari pintu samping, berjalan perlahan menuju area sound system utama, membawa sebuah flash drive kecil. Pak Dharma adalah kartu as Clara. Bu Tania mulai bergerak. Dengan wajah yang keras, ia berjalan ke depan Clara, mencoba menggunakan otoritasnya. Clara, pulang sekarang juga. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Kamu bukan siapa-siapa di perusahaan ini. Pulang. Clara hanya mengalihkan pandangannya sebentar ke Bu Tania, lalu kembali menatap ratusan tamu di depannya, yang kini terdiam, menikmati drama yang lebih menarik daripada pidato bisnis apapun. Bu Tania benar. Clara melanjutkan, suaranya mengandung nada sarkasme yang tajam. Saya memang bukan siapa-siapa di perusahaan ini, dalam arti yang Ibu dan Reza maksud. Karena saya, dan hanya saya, adalah pemilik sesungguhnya. Pernyataan itu sontak memicu kegaduhan. Para tamu mulai berbisik-bisik, para wartawan mulai mengambil foto secara agresif. Reza berteriak panik, berusaha meredam keributan. Jangan dengarkan dia. Dia sedang mengalami gangguan. Dia gila.
seru Reza, tetapi suaranya tenggelam. Clara mengangkat satu tangannya, meminta keheningan, dan ajaibnya, ruangan itu kembali sunyi. Pengaruhnya terhadap massa jauh lebih kuat daripada kendali Reza yang penuh emosi. 2 tahun lalu, ketika gedung ini masih berupa tumpukan semen dan baja, Reza dan Bu Tania datang kepada saya. Mereka memohon dana. Mereka memohon investasi. Mereka memohon sentuhan ajaib yang dapat mengubah impian fiktif mereka menjadi kenyataan. Jelas Clara. Selama ini, kalian mengenal PT Adi Cipta sebagai perusahaan yang dibangun dari nol oleh Reza. Faktanya, PT Adi Cipta sepenuhnya didanai oleh holding company pribadi saya, Ait Health Corp. Sebuah perusahaan yang saya bangun sebelum saya menikahi Reza, sebuah perusahaan yang saya kelola diam-diam, yang bahkan Bu Tania tidak tahu keberadaannya. Wajah Bu Tania berubah dari pucat menjadi ungu. Ait Health Corp? Nama itu asing baginya, namun ada suara lonceng bahaya yang berdering keras di benaknya. Ia berpikir Clara hanyalah seorang wanita kaya biasa, bukan seorang arsitek developer ulung dengan kekayaan tersembunyi yang terstruktur rapi. Sementara itu, Pak Dharma telah mencapai panel kontrol. Ia memasukkan flash drive ke komputer utama dan memberikan sinyal kepada Clara. Sebagai bukti, mari kita lihat rekaman yang saya rekam sebelum saya dijadikan sandera di kamar kecil yang mewah ini, kata Clara. Tiba-tiba, layar LED besar di belakang podium, yang tadinya menampilkan logo perusahaan, berubah. Kualitas gambarnya buram dan gelap karena hanya menggunakan kamera tersembunyi di sudut lorong, tetapi suaranya sangat jelas. Rekaman itu memperlihatkan momen sebelum Clara dikunci. Terlihat Bu Tania menarik Clara ke toilet. Meskipun adegan pengunciannya tidak terlihat penuh, suara Bu Tania terdengar sangat jelas dan tajam. Diam. Jangan coba-coba keluar dari sini. Kamu tidak akan merusak momen putraku. Suara Bu Tania menggelegar di seluruh aula. Semua tamu terkejut dan terdiam. Skandal penguncian di toilet itu kini terekam dan terkonfirmasi di depan mata publik. Bu Tania menjerit, "Matikan. Itu fitnah. Edit." Ia bergegas menuju layar, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan yang diam-diam disewa oleh Pak Dharma. Clara memanfaatkan momen kacau itu. Jelas, bagi Bu Tania, keberadaan saya di acara ini adalah ancaman. Ancaman terhadap kebohongan yang telah mereka bangun. Reza mencoba mengambil alih. Clara, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Bu hanya... Cukup, Reza, potong Clara, kini matanya memancarkan api. Kesalahpahaman? Apakah kesalahpahaman juga ketika kamu menggunakan dana proyek pembangunan rumah sakit di Bandung senilai 5 miliar rupiah, yang merupakan dana Ait Health Corp, untuk melunasi utang judi pribadimu bulan lalu? Pernyataan itu adalah bom atom. Reza langsung terdiam, pucat pasi. Dia tidak menyangka Clara tahu tentang utang judinya yang ia rahasiakan. Pak Dharma, panggil Clara. Tolong tayangkan dokumen otentik kepemilikan Ait Health Corp dan semua surat kuasa yang telah ditandatangani oleh Reza dan Bu Tania. Layar kembali berganti. Kali ini, data yang ditampilkan adalah skema kepemilikan yang rumit namun jelas. Ait Health Corp, pemilik, Clara, adalah pemegang saham 90% PT Adi Cipta. Dokumen-dokumen dengan tanda tangan Reza dan Bu Tania di bawahnya, yang menyetujui Clara sebagai investor pengendali dan direktur rahasia, ditampilkan satu persatu. Para tamu, terutama rekan bisnis, mulai berbisik penuh kekaguman dan kengerian. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka berurusan dengan boneka, sementara dalam sesungguhnya adalah wanita yang mereka remehkan. Clara mendengus. Reza dan Bu Tania berpikir mereka bisa mengurus perusahaan ini sendiri. Mereka pikir mereka bisa menggeser saya. Bahkan, mereka yakin mereka bisa menyingkirkan saya sepenuhnya. Penguncian di toilet tadi adalah upaya terakhir mereka untuk membungkam kebenaran. Reza kini benar-benar panik. Ia tahu bahwa pengungkapan utang judi dan skema kepemilikan adalah akhir dari segalanya. Ia berjalan ke arah Clara, kali ini dengan nada memohon. "Sayang, dengarkan aku. Kita bicarakan ini di rumah. Aku mohon, jangan hancurkan aku di sini." Clara menatapnya dengan tatapan kosong. "Rumah? Rumah itu pun milik Ait Health Corp, Reza. Segalanya milik Ait Health Corp."
Dan malam ini, saya, atas nama Aethel Corp, mengumumkan. Clara menarik sebuah amplop tebal dari balik gaunnya, yang sudah ia persiapkan di saku rahasia gaunnya sebelum dikunci. Bahwa saya mengajukan gugatan cerai dan, sebagai pemilik sah, saya akan melakukan penarikan total atas seluruh aset dan kendali operasional dari tangan Reza dan Bu Tania, terhitung sejak detik ini. Gemuruh suara di aula meledak. Kamera wartawan berkedip tanpa henti. Bu Tania ambruk di kursi terdekat, air mata kekalahan dan kepanikan mengalir di wajahnya. Reza hanya bisa menatap amplop yang dipegang Clara, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan bukan hanya perusahaan, tetapi juga istri, reputasi, dan masa depannya. Semua karena keserakahan dan pengkhianatannya. Clara, sang wanita yang dikunci, kini berdiri bebas di puncak panggung kekuasaan, mengakhiri perayaan palsu itu dengan sebuah penyingkapan yang menghancurkan. Pernyataan Clara yang tegas dan dingin mengenai gugatan cerai, serta penarikan total aset mengguncang aula seperti gempa bumi. Ribuan mata menyaksikan drama kehidupan nyata di podium. Wajah-wajah yang tadinya penuh senyum kini dipenuhi ketegangan, terutama para rekanan bisnis yang kini sibuk berbisik panik, mencoba mengolah informasi bahwa mereka baru saja bersalaman dengan pria yang status kekuasaannya kini di ujung tanduk. Reza terlihat benar-benar hancur. Bukan karena cinta yang hilang, melainkan karena kesadaran pahit bahwa ia baru saja kehilangan sumber utama kekayaan dan kekuasaannya. Ia menatap Clara, matanya berkaca-kaca, mencoba mencari sisa-sisa kelemahan atau keraguan di wajah istrinya, tetapi yang ia temukan hanyalah dinding baja. Clara, jangan konyol. Kamu tidak bisa melakukan ini. Reza memohon, suaranya kini bergetar. Ia mencoba meraih tangan Clara, tetapi Clara menariknya dengan cepat. Kita ini keluarga. Siapa yang akan mengurus semua ini? Semua orang melihat ini. Jangan mempermalukan kita semua. Clara mencondongkan tubuh sedikit ke mikrofon. Mempermalukan? Reza. Rasa malu itu sudah kamu mulai saat kamu dan Bu Tania memutuskan untuk mengunci saya di toilet hanya agar saya tidak mengganggu momen kalian. Rasa malu itu sudah ada saat kamu diam-diam menggelapkan uang perusahaan yang saya danai. Sementara Reza tenggelam dalam kepanikan, Bu Tania yang tadi ambruk di kursi kini bangkit, wajahnya merah padam. Sebagai matriarkal yang sombong, ia tidak bisa menerima penghinaan publik sebesar ini. Kamu pikir kamu bisa mengancam kami dengan kekayaanmu, Clara? Bu tahu kamu punya uang, tapi kamu tidak akan pernah bisa mengambil perusahaan ini begitu saja. Seru Bu Tania, suaranya nyaring dan putus asa. Kami akan melawan. Bu akan panggil pengacara terbaik. Kami akan buktikan bahwa kamu sudah tidak waras. Clara hanya mendengus pelan, menatap Bu Tania dengan kasihan. Silakan, Bu Tania. Pengacara saya sudah menunggu di luar. Tapi perlu Bu ketahui, pengacara saya, Pak Dharma, bukanlah pengacara biasa. Ia adalah ahli hukum korporasi yang tahu setiap celah dan setiap lembar perjanjian yang pernah kamu dan Reza tanda tangani. Tiba-tiba, dari sisi panggung, Pak Dharma melangkah maju dengan membawa sebuah briefcase sekulit hitam. Penampilannya yang rapi dan tenang menjadi kontras dengan kekacauan emosional di podium. Ia berdiri beberapa langkah di belakang Clara, memberikan dukungan tak terlihat. Di sisi lain, Riana sudah mulai memanggil beberapa personel keamanan yang dikendalikan Clara untuk membentuk barisan di sekitar podium, bersiap menghadapi potensi keributan fisik. Clara memberikan isyarat kepada Pak Dharma. Tanpa kata-kata, Pak Dharma mengeluarkan tablet dan memproyeksikan beberapa dokumen ke layar besar di belakang Clara. Hadirin sekalian, Clara melanjutkan, suaranya kembali ke nada profesional. Reza baru saja menyatakan bahwa saya tidak bisa mengambil perusahaan ini begitu saja. Baiklah, mari kita perjelas proses penarikan total ini, yang akan terjadi dalam 10 menit ke depan, di depan kalian semua sebagai saksi. Clara mengumumkan bahwa selama 10 menit ke depan, semua tamu, terutama para rekanan, dipersilakan untuk melihat detail dokumen di layar. Pak Dharma menjelaskan, dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa semua aset utama PT Adi Cipta, termasuk hak cipta desain, tanah, dan seluruh saham mayoritas, berada di bawah kendali penuh Aethel Corp. Reza mencoba menyela lagi, tetapi Pak Dharma memberikan isyarat keras untuk diam. Tuan Reza, kami memiliki bukti otentik transfer dana, perjanjian investasi yang Bapak tanda tangani,
serta bukti bahwa dana yang seharusnya digunakan untuk operasional proyek telah dialihkan ke rekening pribadi Anda. Mohon jaga ketenangan Anda, karena kami juga memiliki bukti video yang melibatkan Anda dalam beberapa skandal moral dan etika bisnis yang tidak bisa diungkap di sini. Ancaman yang tenang dari Pak Dharma itu berhasil membungkam Reza sepenuhnya. Saat Bu Tania berusaha berbicara lagi, Riana mendekatinya dengan sikap sopan namun tegas. Bu, sebaiknya Anda minum air. Situasinya sudah jelas. Tidak ada gunanya membuat kegaduhan di depan tamu terhormat. Bu Tania menepis tangan Riana, tetapi ia menyadari bahwa ia kini telah kehilangan semua pengaruhnya. Para tamu sudah mulai melihat dengan jelas. Reza dan Bu Tania adalah penipu yang telah meremehkan seorang jenius. 5 menit berlalu. Para tamu yang sebelumnya bertepuk tangan untuk Reza kini mendekati Clara, dengan cepat mengubah loyalitas mereka. Mereka memuji keberanian dan kecerdasan Clara, mencoba menyelamatkan koneksi bisnis mereka dengan Aethel Corp yang ternyata adalah pengendali utama. Clara memanfaatkan momentum ini. Ia mengarahkan pandangannya ke para rekanan penting. Bagi para kolega yang telah bekerja sama dengan PT Adi Cipta, saya pastikan bahwa transisi ini tidak akan mengganggu proyek. Aethel Corp akan menunjuk tim manajemen baru besok pagi. Dan bagi mereka yang memiliki perjanjian eksklusif dengan Reza secara pribadi, mohon bersiap untuk renegosiasi dengan pengacara saya, kecuali perjanjian itu didasari etika yang tidak bisa diterima. Pernyataan ini adalah pukulan telak. Kontrak-kontrak besar yang menjadi kebanggaan Reza kini terancam batal atau diambil alih. Bu Tania menjerit lirih, menyadari betapa parahnya situasi mereka. Ia membayangkan hidupnya yang penuh kemewahan kini akan berakhir. Sisa 5 menit terakhir terasa seperti keabadian bagi Reza dan Bu Tania. Mereka hanya bisa berdiri terpaku di podium, menyaksikan kehancuran reputasi dan kekayaan mereka di tangan wanita yang baru saja mereka kunci di toilet. Gemuruh tepuk tangan yang sempat menyambut Reza telah benar-benar memudar. Yang tersisa hanyalah bisikan-bisikan jijik, rasa kasihan, dan kekaguman terhadap Clara. Tepat 10 menit setelah Clara muncul dari balik sunyi, Pak Dharma mendekati Clara. Ia berbisik, sistem keamanan sudah disiapkan, Bu. Semua data penting sudah diamankan, dan pintu keluar sudah dikendalikan. Sekarang, waktu untuk penutup yang tegas. Clara mengangguk. Ia kembali menghadap mikrofon, melihat lurus ke mata Reza yang kini berkaca-kaca bukan karena malu, melainkan karena ketakutan kehilangan segalanya. Reza, Bu Tania, kata Clara, suaranya rendah dan penuh kekuasaan. Momen ini adalah akhir dari hubungan bisnis dan pribadi kita. Saya harap, setelah ini, kalian bisa belajar bahwa harga diri dan kejujuran jauh lebih berharga daripada semua uang yang pernah kalian curi dari saya. Selamat tinggal. Clara berbalik. Pak Dharma dan Riana segera mendampinginya. Mereka meninggalkan podium dan aula yang kini penuh kekacauan. Di belakang mereka, Reza dan Bu Tania hanya bisa berdiri diam, dikepung oleh wartawan yang haus skandal dan pandangan sinis dari para tamu. Peresmian itu berakhir, bukan dengan pesta kemenangan, melainkan dengan kehancuran total keluarga yang sombong. Setelah mengumumkan keputusannya yang menghancurkan, Clara melangkah keluar dari aula peresmian, ditemani oleh Pak Dharma dan Riana. Ketiganya bergerak cepat menuju lift eksklusif, meninggalkan kekacauan emosional dan hiruk-pikuk media yang kini mengepung Reza dan Bu Tania di podium. Bagi Clara, lift itu terasa seperti gerbang keluar dari sangkar yang selama ini mengurungnya. Ia telah menanggalkan peran sebagai istri yang pasif dan kini sepenuhnya mengenakan jubah sebagai CEO yang cerdas dan berkuasa. Di dalam lift, keheningan menyelimuti mereka. Riana segera memeluk Clara dengan erat. Clara, kamu luar biasa. Aku bangga sekali padamu. Clara membalas pelukan sahabatnya sejenak. Terima kasih, Riana. Tanpa kode dan bantuanmu, dramanya tidak akan sesempurna ini. Pak Dharma, yang memegang briefcase berisi semua dokumen kunci, hanya mengangguk puas. Semua sesuai rencana, Bu Clara. Sistem keamanan gedung kini sepenuhnya berada di bawah kendali tim kami. Mereka tidak akan bisa kabur atau menyembunyikan apapun. Meskipun sukses di panggung utama, Clara tahu bahwa pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Pengumuman publik hanyalah pembuka. Proses penarikan aset dan gugatan cerai akan menjadi medan perang yang panjang dan rumit. Namun,
Dengan bukti yang begitu solid dan pengakuan publik yang sudah terlanjur terekam, posisinya jauh lebih kuat. Mereka tiba di lantai dasar. Malam itu, Clara tidak langsung pulang. Ia menuju markas sementara Aethel Corp yang telah disiapkan Pak Dharma di sebuah hotel mewah di seberang jalan. Di sana, sebuah tim manajemen krisis sudah menunggu, siap bekerja sepanjang malam untuk mengambil alih kendali operasional PT Adi Cipta. Setibanya di markas darurat, Clara segera memimpin rapat. Matanya menunjukkan fokus yang tajam. Ia menginstruksikan timnya untuk segera membekukan semua rekening yang terkait langsung dengan Reza dan Butania, menunjuk intri manajer untuk mengambil alih peran strategis, dan mengirimkan surat resmi pemberitahuan kepada semua vendor besar. Dalam waktu 1 jam, kendali operasional dan keuangan PT Adi Cipta, yang tadinya mereka klaim sebagai milik mereka, sudah beralih sepenuhnya ke tangan Aethel Corp. Sementara itu, di aula peresmian yang gelap, Reza dan Butania akhirnya berhasil meloloskan diri dari kerumunan wartawan yang brutal, dengan bantuan beberapa petugas keamanan lama mereka. Mereka bergegas menuju mobil mewah mereka, wajah mereka kusam dan penuh keputusasaan. Di dalam mobil, Butania menangis histeris. "Kita hancur. Reza, kita hancur. Bagaimana bisa dia punya perusahaan itu? Bagaimana bisa dia punya Pak Dharma? Kenapa kamu tidak pernah bilang dia sekaya itu?" Reza memukul kemudi dengan frustrasi. "Mana aku tahu, Bu? Dia selalu tampil sederhana. Aku pikir semua uangnya itu hanya uang warisan kecil. Semua rencana kita hancur. Semua aset kita, semua di bawah nama perusahaan itu." Mereka memutuskan untuk kembali ke rumah megah mereka, yang tadinya mereka anggap sebagai benteng terakhir kekuasaan mereka. Mereka ingin mengumpulkan dokumen penting yang mungkin masih tersisa dan merumuskan rencana balasan. Butania bersumpah akan membalas dendam, menggunakan semua koneksi lamanya. Reza hanya bisa mengangguk pasrah, pikirannya kacau balau. Namun, saat mereka tiba di gerbang kompleks elit mereka, kejutan baru menyambut mereka. Gerbang besi tinggi itu terkunci, dan di depannya berdiri 2 orang petugas keamanan baru yang sama sekali tidak mereka kenal. "Maaf, Tuan dan Ibu," kata salah satu petugas itu dengan nada datar. "Anda tidak diizinkan masuk." Butania terperanjat. "Apa-apaan ini? Ini rumah kami. Minggir." "Perintah langsung dari pemilik sah, Aethel Corp," jawab petugas itu, tanpa ekspresi. "Mulai pukul 22, akses ke properti ini sudah dibekukan. Kepemilikan telah dialihkan sepenuhnya." Reza menunjukkan kartu aksesnya dengan marah. "Ini kartu saya. Saya suaminya. Saya punya hak." "Kami mohon maaf," ujar petugas lainnya. "Menurut dokumen yang kami terima dari kantor Pak Dharma, pengacara Aethel Corp, semua barang pribadi Anda sudah dikemas dan akan dikirimkan ke alamat yang Anda berikan. Rumah ini kini adalah aset perusahaan. Anda harus menghubungi pengacara Anda untuk negosiasi lebih lanjut." Reza dan Butania terhuyung mundur. Mereka baru menyadari bahwa ancaman Clara bukan isapan jempol. Dalam hitungan jam, bukan hanya perusahaan yang hilang, tetapi juga rumah, simbol status, dan kenyamanan hidup mereka. Mereka diusir dari rumah mereka sendiri di malam peresmian yang seharusnya menjadi malam puncak mereka. Butania terduduk di trotoar, menangis meraung-raung. "Kita tidak punya tempat tujuan, Reza. Kita tidak punya apa-apa lagi." Reza memandang gedung pencakar langit PT Adi Cipta yang berkilauan di kejauhan, yang kini secara efektif dikendalikan oleh Clara. Ia dilanda penyesalan yang mendalam, bukan karena perlakuan buruknya kepada Clara, tetapi karena ia begitu bodoh meremehkan seorang wanita yang ternyata adalah investor jenius. Ia seharusnya menikahi wanita lain yang benar-benar bodoh, bukan Clara. Rasa penyesalan egois itu semakin membakar amarahnya. Di markas Aethel Corp, Clara menyelesaikan rapat krisis pertamanya. Ia diberitahu oleh Pak Dharma bahwa pengusiran Reza dan Butania dari rumah berjalan lancar. Clara hanya menghela napas. Ia tidak merasa bahagia atau puas, hanya lega bahwa keadilan akhirnya ditegakkan. Semua drama dan penghinaan yang ia terima terbayar lunas dengan pembalasan yang bersih dan terstruktur. "Pak Dharma," kata Clara, menatap keluar jendela kota, di mana gedung perusahaan barunya menjulang bangga.
Pastikan semua proses hukum berjalan transparan dan sesuai etika. Jangan biarkan mereka memiliki celah sedikit pun untuk memutarbalikkan fakta. Akan saya pastikan, Bu Clara, jawab Pak Dharma. Kami memiliki bukti yang lebih dari cukup. Termasuk bukti penggelapan dana dan persekongkolan yang akan kami gunakan dalam sidang gugatan cerai. Clara kini merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi terikat pada pernikahan palsu yang didasari eksploitasi dan pengkhianatan. Ia telah keluar dari kegelapan toilet, bukan hanya untuk muncul di panggung, tetapi untuk merebut kembali hidup dan mahkotanya. Ia tahu, Reza dan Bu Tania pasti sedang merencanakan sesuatu, tetapi ia sudah siap dengan setiap langkah balasan mereka. Malam itu, Clara tidur di kamar hotel mewah yang dibayar oleh perusahaannya sendiri, dikelilingi oleh ketenangan yang telah lama hilang. Matahari pagi menyinari kota, membawa lembaran berita utama yang semuanya didominasi oleh skandal peresmian PT Adi Cipta. Wajah Clara menghiasi hampir setiap halaman, dipuji sebagai ahli waris yang berani dan cerdas. Sementara Reza dan Bu Tania dilabeli sebagai penipu dan pengkhianat. Efek dari pengungkapan yang dilakukan Clara malam, sebelumnya jauh lebih dahsyat dari yang mereka perkirakan. Reza dan Bu Tania menghabiskan malam itu di sebuah apartemen murah yang didapatkan Reza dari koneksi lamanya yang tidak seberapa. Mereka tidur di sofa yang keras, dikelilingi tumpukan koran pagi yang mengejek kehancuran mereka. Bu Tania, yang biasanya terawat sempurna, kini tampak kusut dan kelelahan. Ini semua salahmu, Reza? Bu Tania menuduh, suaranya serak. Seharusnya kamu tidak pernah meremehkan wanita itu. Kamu bilang dia bodoh, kamu bilang dia hanya akan menjadi pajangan. Reza memegangi kepalanya yang terasa berdenyut. Aku tahu, Bu, aku salah. Tapi apa gunanya menyalahkan sekarang? Kita harus memikirkan langkah selanjutnya. Kita harus mendapatkan kembali kendali perusahaan. Mereka sepakat untuk menggunakan kartu as terakhir mereka, menyebarkan narasi bahwa Clara tidak waras, bahwa ia mengalami tekanan mental dan bertindak di bawah pengaruh obat-obatan, sehingga semua tindakannya malam itu tidak sah di mata hukum. Mereka berencana mengadakan konferensi pers tandingan, mengundang media yang masih loyal, dan menggugat Clara atas pencemaran nama baik. Saat itulah ponsel Reza berdering. Peneleponnya adalah seorang rekan lama yang masih menaruh kasihan. Ia memberitahu Reza bahwa sebuah truk besar baru saja memblokir akses ke kantor pusat PT Adi Cipta, dan di lobi, Pak Dharma, pengacara Clara, sedang memimpin tim keamanan baru untuk mengganti semua kunci dan sistem akses. Reza dan Bu Tania bergegas menuju gedung itu, didorong oleh amarah yang membabi buta. Mereka tidak bisa membiarkan Clara mengambil alih perusahaan yang telah mereka kelola dengan susah payah. Ketika mereka tiba, mereka melihat pemandangan yang memilukan. Semua name tag dan papan nama yang mencantumkan nama Reza dan Bu Tania sedang dicopot. Di pintu masuk utama, sebuah spanduk besar bertuliskan, di bawah manajemen penuh Aethel Corp, sudah terpasang rapi. Reza menerobos barikade keamanan dan berhadapan langsung dengan Pak Dharma yang berdiri di lobi. Pak Dharma, apa-apaan ini? Ini penyitaan ilegal. Saya masih direktur utama perusahaan ini, teriak Reza, wajahnya sudah tidak bisa menyembunyikan kepanikan. Pak Dharma, dengan ketenangan yang luar biasa, hanya menatap Reza dengan datar. Selamat pagi, Tuan Reza. Silakan lihat surat perintah yang dikeluarkan Pengadilan Niaga, yang telah diserahkan sejak pagi buta. Perintah ini mengesahkan pengambil alihan manajemen segera atas permintaan pemegang saham mayoritas, Nyonya Clara. Saya tidak peduli dengan kertas-kertasmu. Sela Bu Tania, maju ke depan. Perusahaan ini adalah milik keluarga. Itu adalah warisan yang kami bangun. Pak Dharma mengeluarkan dokumen tipis dari briefcase-nya, hanya satu lembar kertas. Ia memegangnya di depan wajah Bu Tania. Ibu Tania, izinkan saya mengoreksi narasi Anda. Perusahaan ini tidak pernah menjadi milik keluarga, dalam arti yang Anda maksud. Ini adalah dokumen tunggal yang membuktikan transfer dana awal, investasi, dan kepemilikan saham mayoritas. Dokumen ini ditandatangani oleh Tuan Reza dan diotorisasi oleh Anda sendiri sebagai saksi, 3 tahun lalu, dalam perjanjian yang menyatakan bahwa perusahaan ini dimiliki dan dikendalikan oleh Aethel Corp sejak awal, dan PT
Adi Cipta hanya merupakan anak perusahaan operasional. Dengan kata lain, perusahaan ini milik saya sejak awal. Pak Dharma mengucapkan kalimat terakhir dengan penekanan yang tegas, mengutip kata-kata yang seharusnya diucapkan Clara. Wajah Reza dan Bu Tania langsung memucat lagi. Mereka ingat menandatangani dokumen itu. Mereka pikir itu hanya formalitas untuk menyembunyikan aset dari pajak. Mereka tidak pernah benar-benar membaca klausul kecil yang memberikan kendali total kepada Clara, yang mereka yakini buta huruf dalam bahasa bisnis yang rumit. Mereka menaruh kepercayaan pada kebodohan yang mereka ciptakan sendiri. Kami menuntut rapat Dewan Darurat. Reza mencoba bertahan. Dewan sudah dibubarkan, jawab Pak Dharma singkat. Dewan baru sudah dibentuk dan sudah menyetujui penunjukan Nyonya Clara sebagai Chief Executive Officer sementara. Bahkan, rapat pertama Dewan sudah berlangsung dini hari tadi di markas Aethel Corp. Bu Tania tidak menyerah. Ia tahu dirinya memiliki satu senjata lagi, sebuah koneksi lama di kantor pajak yang ia gunakan untuk memeras beberapa saingan bisnis. Kami akan melaporkan Aethel Corp ke kantor pajak. Kami tahu mereka pasti menyembunyikan sesuatu. Pak Dharma tersenyum tipis. Senyum pertama yang ia tunjukkan hari itu. Itu adalah langkah yang bagus, Bu Tania. Namun, sebelum Anda melakukannya, izinkan saya memberikan sebuah peringatan. Nyonya Clara sudah mengantisipasi semua serangan balik. Selama setahun terakhir, Nyonya Clara telah bekerja sama dengan tim audit internasional yang independen. Laporan audit internal itu sudah diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan Kejaksaan Agung pagi ini, melaporkan potensi adanya fraud internal yang dilakukan oleh manajemen lama, yaitu Anda dan Tuan Reza. Reza dan Bu Tania terkesiap. Mereka tidak hanya gagal menyerang, tetapi senjata mereka sendiri telah digunakan untuk menyerang balik. Pak Dharma melanjutkan, nadanya kini lebih serius. Ini bukan lagi soal perusahaan, Tuan Reza. Ini adalah soal hukum pidana. Kami memiliki bukti rinci tentang dana 5 miliar rupiah yang dialihkan ke rekening judi Anda, serta penggunaan anggaran fiktif yang disetujui Ibu Tania. Bukti-bukti ini sudah diserahkan bersamaan dengan pengajuan gugatan cerai dan penarikan aset. Ancaman hukum pidana itu menghantam Reza dengan keras. Ia ambruk ke lantai, merasakan kehancuran yang total. Bukan lagi hanya kehilangan uang. Ini adalah ancaman penjara dan akhir dari nama baiknya. Bu Tania, melihat putranya ambruk, akhirnya menyerah pada keputusasaan. Ia tahu, melawan Clara yang didukung Pak Dharma dan memiliki bukti yang tak terbantahkan adalah bunuh diri. Ia menatap Pak Dharma dengan mata penuh kebencian. Katakan pada Clara, desis Bu Tania, bahwa dia akan membayar mahal untuk ini. Dia akan menyesal telah menghancurkan keluarga. Nyonya Clara sudah membayar mahal untuk keluarga ini selama 5 tahun. Bu Tania, balas Pak Dharma, suaranya tenang. Dan sekarang dia hanya mengambil apa yang memang sudah menjadi miliknya sejak awal. Pak Dharma kemudian memberikan isyarat kepada petugas keamanan untuk mengawal Reza dan Bu Tania keluar dari properti itu. Mereka diusir dari lobi gedung yang megah, disaksikan oleh beberapa karyawan lama yang kini hanya bisa memandang mereka dengan iba. Clara tidak perlu berada di sana. Kekuasaannya telah terwujud melalui tangan kanannya, Pak Dharma. Di luar, Riana diam-diam merekam seluruh adegan pengusiran dramatis itu dari kejauhan, memastikan setiap momen kehancuran terekam sebagai bukti dan peringatan. Hari itu, PT Adi Cipta secara resmi beralih total, dan sisa-sisa kekuasaan Reza dan Bu Tania benar-benar lenyap. Setelah diusir secara memalukan dari kantor PT Adi Cipta, Reza dan Bu Tania menyadari bahwa mereka tidak memiliki tempat untuk kembali, dan ancaman hukum pidana dari Pak Dharma terasa sangat nyata. Mereka bersembunyi di sebuah rumah kontrakan kecil, panik mencari celah hukum untuk membatalkan gugatan cerai dan mengambil kembali aset. Bu Tania menggunakan semua koneksi lamanya, mencoba mencari pengacara yang mau melawan Clara dan Aethel Corp. Namun, setiap pengacara yang ia hubungi menolak. Mereka semua telah melihat liputan media yang memihak Clara dan laporan audit internal yang kredibel, serta takut pada reputasi Pak Dharma. Sementara itu, Clara yang sudah menjabat sebagai CEO di markas Aethel Corp, merasa ada sesuatu yang janggal dari kepanikan berlebihan Bu Tania. Kepanikan itu terasa tidak murni hanya karena kehilangan uang, melainkan ada rahasia yang lebih besar yang sedang disembunyikan.
Clara meminta Pak Dharma untuk melakukan investigasi mendalam terhadap semua transaksi keuangan Butania selama 5 tahun terakhir, bahkan yang tidak terkait langsung dengan PT Adi Cipta. Beberapa hari kemudian, Pak Dharma menemukan anomali yang signifikan. Bu Clara, kami menemukan serangkaian transfer uang dalam jumlah besar, rutin dikirim oleh Butania ke rekening asing di luar negeri, lapor Pak Dharma. Penerimanya adalah sebuah yayasan pendidikan atas nama Rizkiah di Singapura. Clara mengerutkan kening. Siapa Rizkiah? Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa Rizkiah adalah nama samaran yang digunakan Butania untuk menyamarkan pendanaan studi dan gaya hidup mewah seorang anak laki-laki yang ternyata adalah putra rahasia Reza dari seorang wanita di masa lalunya sebelum menikah dengan Clara. Butania telah merahasiakan keberadaan cucu haram ini selama bertahun-tahun, menggunakan dana pribadi dan sebagian dana yang ia ambil dari PT Adi Cipta untuk membiayai anak tersebut. Itulah kartu mati yang Butania simpan rapat-rapat, putra rahasia Reza. Butania sangat khawatir rahasia ini terbongkar, karena akan menghancurkan reputasi keluarga mereka sepenuhnya, lebih parah daripada skandal penggelapan. Selain itu, anak rahasia tersebut adalah alasan mengapa Butania sangat mendesak Reza untuk segera bercerai dari Clara yang dianggapnya tidak becus, memberikan keturunan yang sah, meskipun sebenarnya masalah keturunan itu lebih kompleks. Clara merasa sakit hati yang baru, bukan karena pengkhianatan suaminya yang sudah ia duga, tetapi karena mengetahui betapa busuknya Butania menyembunyikan kebenaran ini sambil terus menyindir Clara soal keturunan. Semua penghinaan Butania terhadapnya ternyata hanyalah pengalihan isu untuk menutupi kebobrokan putranya. Clara kini memegang senjata pamungkas. Bukti kuat tentang perselingkuhan dan anak haram yang akan menjamin kemenangan mutlak dalam sidang perceraian, sekaligus menghancurkan Butania secara sosial. Di sisi lain, Butania mencoba melakukan perundingan dengan Clara, menawarkan sejumlah kecil uang tunai yang tersisa di rekeningnya agar Clara membatalkan laporan penggelapan ke kejaksaan. Clara, Bu mohon, jangan libatkan polisi. Kami akan menjauhi perusahaan itu selamanya. Berapapun yang kamu mau, pinta Butania melalui sambungan telepon dari Pak Dharma. Clara, yang mendengarkan melalui loudspeaker, membalas dengan suara dingin. Butania, uang itu tidak ada artinya. Saya tahu apa yang lebih penting bagi ibu, yaitu putra rahasia Reza di Singapura. Jika ibu tidak ingin rahasia itu terekspos di sidang perceraian sebagai bukti pengkhianatan Reza, ibu harus setuju untuk menandatangani semua dokumen penyerahan aset tanpa perlawanan dan menerima semua tuntutan ganti rugi yang kami ajukan. Ancaman Clara mengenai putra rahasia Reza seketika membuat Butania terdiam. Ia tahu, Clara kini memegang kendali penuh atas hidupnya. Kartu mati Butania telah terungkap dan kini berbalik menyerangnya dengan telak. Pengungkapan mengenai putra rahasia Reza oleh Clara, melalui Pak Dharma, menjadi senjata pemungkas yang mematahkan perlawanan Butania. Butania tahu, reputasi sosialnya dan masa depan sang cucu haram jauh lebih penting daripada kekayaan yang sudah pasti hilang. Ancaman Clara untuk mengungkap skandal tersebut dalam sidang perceraian membuat Butania tak punya pilihan selain menyerah total. Keesokan harinya, pertemuan mediasi pertama diadakan di kantor Pak Dharma. Pertemuan itu dihadiri oleh Clara, didampingi Pak Dharma, Reza, dan Butania, didampingi seorang pengacara publik yang pasif karena tahu kasus ini sudah kalah telak. Suasana terasa dingin dan tegang. Reza mencoba memainkan kartu simpati untuk terakhir kalinya. Clara, demi Tuhan, ini hanya salah paham. Aku tahu aku salah, tapi kita bisa memperbaikinya. Aku mohon, jangan ambil semuanya dariku. Jangan hancurkan aku. Clara menatapnya tanpa emosi. Reza, kamu tidak hanya menghancurkan dirimu sendiri. Kamu menghancurkan kepercayaan. Pengkhianatanmu, didukung oleh ibumu, bukan hanya soal uang, tetapi soal martabat. Aku sudah cukup menderita. Sekarang saatnya kamu menerima konsekuensinya. Pak Dharma kemudian menyerahkan draft perjanjian final penarikan aset dan gugatan cerai. Dokumen itu sangat rinci. Poin-poin kunci perjanjian final. Gugatan cerai mutlak. Reza setuju untuk menandatangani dokumen cerai tanpa menuntut harta gonogini sepeser pun, mengakui bahwa semua aset, termasuk rumah dan properti investasi, adalah milik Aethel Corp yang dikendalikan oleh Clara. Penarikan aset total, Reza dan Butania harus menyerahkan seluruh saham, hak kelola,
dan akses ke semua rekening bank dan aset yang terkait dengan PT Adi Cipta. Mereka dilarang keras terlibat dalam industri sejenis selama 10 tahun. Pengembalian dana fraud, Reza harus mengembalikan dana sebesar 5 miliar rupiah yang terbukti digelapkan dari anggaran proyek, dengan batas waktu pengembalian yang ketat. Jika gagal, laporan pidana akan diproses. Klausul rahasia putra. Sebagai pertukaran atas penyerahan tanpa syarat dan pengembalian dana, Clara setuju untuk tidak mengungkapkan skandal putra rahasia Reza ke publik dan mencantumkannya sebagai bukti di sidang perceraian. Klausul ini menjadi kunci penyerahan Bu Tania. Bu Tania membaca klausul rahasia itu dengan napas tersengal. Ia berbisik kepada Reza, mendesaknya untuk menandatangani agar rahasia mereka aman. Tanda tangani, Reza. Kita tidak bisa membiarkan Rizkia hancur. Bisik Bu Tania panik. Reza, yang masih mencoba mencari jalan keluar, akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi harapan. Wajahnya yang arogan kini berganti menjadi wajah seorang pecundang yang mengenaskan. Ia mengambil pulpen dan dengan tangan gemetar, ia membubuhkan tanda tangannya di semua dokumen yang diajukan Clara. Bu Tania juga menandatangani sebagai saksi penyerahan aset. Dengan selesainya penandatanganan itu, proses gugatan cerai dan penarikan total aset mencapai titik finalnya, tanpa melalui pertempuran yang panjang di pengadilan. Clara tidak hanya memenangkan perang, ia juga menyingkirkan semua penghalang sebelum perang dimulai. Setelah dokumen ditandatangani, Clara berdiri, siap untuk pergi. Ia menatap Reza untuk terakhir kalinya. "Selamat atas kebebasanmu, Reza," kata Clara dengan nada netral, tanpa kebencian maupun simpati. "Semoga kamu menggunakan waktu ini untuk merenungkan kesalahanmu. Aku tidak akan mengejar kasus pidana penggelapan itu, asalkan dana 5 miliar rupiah dikembalikan penuh dalam 3 hari. Tapi jika tidak, Pak Dharma sudah tahu apa yang harus dilakukan." Reza hanya bisa menunduk, tidak mampu menatap mata Clara. Bu Tania, di sisi lain, menatap Clara dengan pandangan penuh dendam yang terselubung. Ia berjanji dalam hati akan membalas Clara suatu hari nanti, meskipun ia tahu janji itu mungkin tidak akan pernah terwujud. Clara, didampingi Pak Dharma, meninggalkan ruangan. Di luar, Riana sudah menunggu, siap membawa Clara kembali ke markas Aet Helcorp. "Selesai?" tanya Riana sambil memeluk Clara. "Selesai, untuk bagian hukumnya," jawab Clara. "Sekarang, fokus pada perusahaan. Ada banyak pekerjaan menanti." Di dalam ruang mediasi yang dingin, Reza dan Bu Tania ditinggalkan sendirian dengan tumpukan dokumen yang menyegel kehancuran mereka. Mereka telah kehilangan segalanya, harta, status, dan bahkan hak untuk berkoar-koar di publik. Mereka hanya bisa mengandalkan sisa-sisa uang tunai yang mereka miliki untuk memulai hidup baru dari nol, sebagai orang yang terbuang dan tercela. Setelah penandatanganan perjanjian penarikan aset dan cerai, kehidupan Reza dan Bu Tania langsung jatuh ke titik terendah. Dalam waktu 72 jam, dana 5 miliar rupiah yang digelapkan Reza harus dikembalikan. Reza terpaksa menjual semua barang pribadinya yang tersisa, jam tangan mewah, mobil sport satu-satunya yang tersisa di luar penyitaan, dan bahkan sebagian perhiasan berlian milik Bu Tania. Mereka pindah dari apartemen sewaan yang sederhana ke sebuah kontrakan kumuh di pinggiran kota, jauh dari kehidupan elit yang selama ini mereka nikmati. Kontrakan itu gelap, lembab, dan Bu Tania kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru yang jauh dari kemewahan dan pelayan. Kekacauan mental dan sosial segera mengikuti kekacauan finansial. Berita tentang skandal PT Adi Cipta, penggelapan dana, dan gugatan cerai Clara telah menyebar luas. Tidak ada rekan bisnis lama yang mau mengangkat telepon dari Reza, apalagi Bu Tania. Mereka kini dijauhi dan dianggap sebagai aib. Bu Tania, yang selama hidupnya terbiasa dengan status sosial tinggi, kini harus menghadapi hinaan dari tetangga baru. Beberapa kali ia mencoba berbelanja di pasar lokal dengan gayanya yang dulu angkuh, tetapi ia hanya mendapatkan tatapan sinis dan bisik-bisik yang menyakitkan. Ia sering menangis dalam diam, menyesali nasibnya, tetapi tidak pernah menyesali perbuatannya terhadap Clara. Ia masih menyalahkan Clara atas semua kemalangan yang menimpa mereka. Reza, yang tadinya seorang direktur utama yang disegani, kini hanya seorang pengangguran tanpa keterampilan nyata di luar mengelola warisan. Ia mencoba melamar pekerjaan, tetapi setiap perusahaan yang mengetahui riwayatnya, terutama skandal fraud yang terungkap oleh Pak Dharma,
langsung menolaknya mentah-mentah. Reputasinya telah hancur total dan tak bisa diperbaiki. Pada suatu malam, Bu Tania menerima panggilan telepon dari Singapura. Itu adalah pengurus yayasan yang mengelola putra rahasia Reza. Pihak yayasan menanyakan tentang pembayaran biaya kuliah yang sudah jatuh tempo dan ancaman untuk mengeluarkan anak tersebut jika dana tidak segera dikirim. "Tolong, tunggu sebentar. Saya akan usahakan," jawab Bu Tania, suaranya lemah. Setelah menutup telepon, Bu Tania mendekati Reza yang sedang merenung di sudut ruangan. "Reza, kita harus cari uang. Rizkiah butuh uang. Jika dia dikeluarkan, dia akan kembali ke sini dan semua rahasia kita akan terbongkar." Ketakutan terbesar Bu Tania kini kembali menyerang. Ancaman Clara untuk mengungkap rahasia putra Reza memang berhasil membungkam mereka, tetapi konsekuensi dari kemiskinan mereka kini secara tidak langsung akan mengungkap rahasia itu juga. Reza hanya bisa memandang ibunya dengan wajah putus asa. "Kita sudah menjual segalanya, Bu. Kita bahkan tidak punya uang untuk makan besok. Dari mana kita harus mencari uang lagi?" Mereka akhirnya mencoba satu-satunya jalan terakhir yang tersisa, memohon belas kasihan. Meskipun sangat memalukan, Bu Tania mendesak Reza untuk mendatangi kantor Clara. Pada hari yang dingin, Reza dan Bu Tania tiba di kantor pusat Aethel Corp. Mereka tidak bisa masuk ke gedung megah itu. Mereka hanya bisa menunggu di lobi yang sama sekali tidak memiliki kenangan akan kekuasaan mereka dulu. Setelah menunggu berjam-jam, Riana turun, bukan Clara. Nyonya Clara sangat sibuk. "Ada banyak proyek yang harus dia awasi," kata Riana dengan nada tegas. "Apa keperluan kalian?" Bu Tania, menahan harga dirinya, memohon kepada Riana. "Tolong sampaikan pada Clara. Kami minta bantuannya. Kami tahu kami salah. Tapi cucuku, dia membutuhkan dana. Bisakah Clara memberikan pinjaman atau pekerjaan untuk Reza?" Riana menatap mereka dengan kasihan, namun tetap profesional. "Bu Tania, Nyonya Clara sudah memberikan kalian kesempatan terakhir saat mediasi. Dia membiarkan kasus pidana fraud mereda hanya karena perjanjian. Nyonya Clara kini tidak berutang apapun pada kalian." Reza mencoba menyela, air mata penyesalan dan keputusasaan tulus mengalir di matanya. "Tolong, Riana. Aku menyesal telah memperlakukannya seperti sampah. Aku menyesal telah meremehkannya. Aku janji akan bekerja keras jika dia memberiku kesempatan." Riana menggelengkan kepalanya. "Permintaan maaf yang terlambat, Reza, tidak akan mengubah apapun. Nyonya Clara kini sedang membangun kerajaan baru. Dia tidak akan mengambil risiko dengan seseorang yang sudah terbukti pengkhianat dan pencuri. Kalian harus menanggung konsekuensi dari perbuatan kalian sendiri." Setelah menyampaikan pesan itu, Riana berbalik dan naik lift, meninggalkan Reza dan Bu Tania sendirian di lobi. Mereka hanya bisa menatap punggung Riana yang menjauh, menyadari bahwa pintu menuju kehidupan lama mereka telah tertutup rapat, dan tidak ada lagi belas kasihan yang tersisa dari Clara. Mereka harus menerima bahwa kekacauan yang mereka ciptakan sendiri telah membawa mereka pada kehancuran total. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir yang dingin di lobi Aethel Corp. Clara kini telah sepenuhnya bertransformasi. Ia bukan lagi istri cantik yang diremehkan, melainkan CEO yang disegani. Di bawah kepemimpinannya, Aethel Corp dan anak perusahaannya, PT Adi Cipta, melesat maju. Clara menyelesaikan proses restrukturisasi dengan cepat dan bersih. Dengan integritas dan kecerdasannya, ia memenangkan kembali kepercayaan para rekanan bisnis yang sebelumnya ragu. Proyek-proyek yang sempat tertunda karena campur tangan Reza dan Bu Tania kini berjalan lancar dan sukses besar. Clara menunjuk orang-orang profesional yang loyal dan kompeten. Pak Dharma menjadi COO, Chief Operating Officer, baru Aethel Corp, dan Riana diangkat sebagai kepala komunikasi, memberikan dukungan moral dan profesional yang tak terpisahkan. Kehidupan pribadi Clara juga menemukan kedamaian. Perceraiannya disahkan dengan putusan yang memenangkan semua tuntutannya, mengembalikan kehormatan dan independensi pribadinya. Ia kini tinggal di apartemen penthouse di puncak gedung kantornya, dikelilingi ketenangan dan pemandangan kota yang berkilauan. Di sisi lain kota, kehidupan Reza dan Bu Tania semakin sulit. Dana 5 miliar rupiah yang mereka kembalikan telah menghabiskan hampir semua aset likuid mereka.
Reza tidak dapat membayar biaya sekolah putra rahasianya di Singapura, dan sang anak akhirnya dipulangkan. Kehadiran anak tersebut memicu pertengkaran hebat antara Reza dan ibunya, karena Butania terus menyalahkan Reza atas kemiskinan yang kini mereka derita. Mereka tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga hubungan di antara mereka mulai retak karena saling menyalahkan. Reza, yang harus bekerja serabutan di proyek konstruksi kecil, sesekali melihat berita kesuksesan Clara. Ia melihat istrinya, mantan istrinya, yang kini berdiri di atas panggung global, dihormati dan dikagumi. Penyesalan yang sesungguhnya kini mulai muncul. Bukan penyesalan karena kehilangan uang, melainkan penyesalan karena telah menukar berlian yang ia miliki, Clara, dengan sampah. Ia menyadari betapa bodohnya ia memilih keserakahan dan kebohongan, sementara kebenaran dan kecerdasan sudah ada di sampingnya. Sementara itu, Butania juga mencoba mencari pekerjaan, tetapi keangkuhannya di masa lalu membuatnya sering dipecat. Ia melihat Clara diwawancarai di televisi, berbicara tentang etika bisnis dan kepemimpinan yang berintegritas. Di saat itulah, Butania akhirnya mengakui dalam hati bahwa Clara memang jauh lebih unggul dalam segala hal. Namun, rasa malu dan harga diri yang tinggi mencegahnya untuk meminta maaf secara tulus. Clara tidak pernah lagi melihat Reza atau Butania. Ia memilih untuk memutus total hubungan beracun itu dan memfokuskan energinya pada masa depan yang cerah. Ia telah membuktikan bahwa wanita yang dikunci dan diremehkan mampu muncul dari balik sunyi untuk merebut kendali penuh atas takdirnya sendiri. Hari itu, Clara berdiri di balkon penthouse-nya, memandang ke cakrawala. Mahkota sejati bukanlah perhiasan atau status sosial yang dipaksakan, melainkan kekuatan, kemandirian, dan integritas. Ia telah menemukan babak baru dalam hidupnya yang bebas, makmur, dan penuh kehormatan. Ia memulai hari sebagai pemilik sejati, CEO yang sukses, dan wanita yang mandiri, jauh dari jerat pengkhianatan masa lalu. Akhir yang baru dengan mahkota yang berbeda. Clara telah memenangkan kembali mahkotanya yang berupa kejayaan karir, kebebasan, dan harga diri, sementara Reza dan Butania harus hidup dalam penyesalan dan kemiskinan yang menjadi konsekuensi alami dari keserakahan mereka. Jangan pernah meremehkan orang yang terlihat pasif, karena ketenangan yang terencana jauh lebih mematikan daripada ambisi yang gegabah. Integritas dan kecerdasan adalah mahkota sejati yang tidak bisa dicuri oleh siapapun.